kan sudah kita bahas bersama ya kemarin ya. Refleks itu merupakan setiap respon yang terjadi secara otomatis tanpa refleks itu merupakan setiap respon yang terjadi secara otomatis ya, tanpa adanya upaya sadar ya. Jadi refleks itu sendiri terdapat dua jenis refleks. Yang pertama refleks sederhana, yang kedua refleks terkondisi ya. Nah, refleks ini sendiri dia merupakan stimulus atau respon yang terjadi langsung tanpa melewati sistem saraf pusat ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi refleks itu dia hanya melewati refleks up atau lengkung refleks ya. Kalau yang refleks sederhana itu contohnya apa? Feel, apa lagi? Menarik tangan ya. Kalau refleks sederhana itu dia memang sudah ada ya, dari sebelumnya. Kalau refleks terkondisi itu dapat melalui latihan ya. Contohnya apa yang dapat melalui latihan? Ya, menari ya. Oh, top ini itu kan refleks. Kan kalau refleks itu dia tanpa sadar ya, menangkap bola ya. Jadi pemain rugby tendangan ke atas, kemudian menangkap bola. Saat menangkap bola dia posisinya jongkok ya. Jadi setiap menangkap bola itu dia pasti jongkok. Yang itu dia namanya refleks terkondisi ya. Contohnya apa lagi, main sepak bola, jadi kiper ya, menepis tendangan itu refleks terkondisi namanya. Oke, kalau lengkung refleks kan sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ada reseptornya, ada aferennya, kemudian ada pusat integrasi, jalur eferen sama efektor ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi di refresh lagi ya. Nah, yang mau kita bahas di sini yang pertama refleks fisiologis ya. Refleks fisiologis itu apa? Respon motorik otonom, kemudian cepat, tidak disadari, ya stereotipik terhadap stimulus ya, yang dimediasi oleh refleks up yang tadinya. Jadi dia tidak melibatkan keterlibatan sistem saraf pusat di korteks cerebria. Dia melibatkan sistem saraf pusat tapi hanya sampai medula spinalis yang aktif. Kalau medula spinalis itu kan dia termasuk sistem saraf pusat juga ya. Iya, jadi dia di jalur tulang belakang itu, di saraf tulang belakang itu dia cuma lewat gitu ya, cuma lewat. Jadi kalau naik sampai ke atas dia di korteks cerebri. Kalau refleks itu dia cuma lewat medula spinalis ya, lewat saraf tulang belakang gitu ya. Contoh refleks fisiologis apa? Refleks tendon dalam, contohnya apa? Biceps, patella, abdomen ya. Refleks superficial, abdominal reflex ya. Remaster reflex, abdominal reflex itu kalau misalkan kita men-stroke bagian abdominal ya, pasti abdomen itu dia seperti perut kita itu seperti berkontraksi ke dalam ya. Kemudian refleks otonom, contohnya apa? Pupillary reflex sama reflex ya. Lalu refleks itu apa? Lalu refleks itu refleks pengaturan hemodinamik dari tubuh dari reseptor-reseptor yang ada di perifer, contohnya
neurorefleks itu contohnya misalkan ada refleks reseptor di arteri subclaviata. Nah, ketika terjadi peningkatan atau penurunan, dia akan meregulasi sehingga terjadi perubahan tekanan darah. Ya. Oke, yang kita pelajari pertama apa? Refleks Bicep ya. Bisa bagaimana cara melakukannya? Seperti di gambar ya. Sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi kita identifikasi dulu dari insersi tendon bicepnya ya. Insersi tendon bicepnya kita letakkan jempol kita di sana, kemudian kita tutup secara perlahan di jari kita ya, harus di jari kita ya, menggunakan ya itu refleks bicep ya. Yang terjadi apa? Jadi akan terjadi kedutan ya, kedutan ke arah fleksi biasanya karena fleksi ilmu ya, karena fungsinya bicep itu kan dia fleksi dari ya. Nilai interpretasinya bagaimana? Nah, setiap refleks fisiologis itu diinterpretasi dengan nilai kekuatan ada 0, 1 plus, 2 plus ya. Yang normal itu 2 plus ya. Jadi kalau nanti pada pemeriksaan refleks, normal itu 2 plus. Jangan sampai nanti normal itu 0 ya. Berbeda dengan pemeriksaan kekuatan otot biasa. Di kekuatan otot biasa normal itu 5 nilainya ya. Nah, kalau ada refleks menurun atau hilang, curiganya ada lesi di mana? Di LMN ya. Nah, bedanya refleks fisiologis sama patologis, kalau refleks fisiologis dia di lower motor neuron dia lesinya. Jadi bukan di upper motor neuron. Jadi di bawah dari jaras lepas dari medulla spinalis itu. Ya. Jadi bukan di area medulla spinalis itu lagi, tapi di rub ganglionnya ya, cabang sarafnya itu dia lesinya perkiraan di perifer ya. Kemudian apalagi curiganya jadi radikulopati ya, jadi macetnya penekanan saraf. Kemudian apalagi neuropati musculocutaneous ya. Musculocutaneous itu di mana? Musculocutaneous itu saraf perifer yang mempersarafi ya. Letaknya di mana? Letaknya di lengan atas ya. Ada refleksi meningkat curiga. Kalau dia meningkat curiga lesi, bisa lesi UMN juga ya. Kemudian neuropati cervical ya. Tapi yang lebih spesifik kalau menilai UMN itu refleks patologis ya. Oke, sekarang patellar refleks ya. Nah, patellar refleks ini bagaimana cara melakukannya? Jadi pasien atau penderita itu harus duduk dengan posisi seperti ini ya. Tendonnya lututnya itu dalam posisi fleksi tergantung seperti ini agar posisi otot-ototnya relaksasi ya. Kemudian menggunakan refleks hammer juga. Nah, pukul di area tendonnya ya. Nah, kemudian interpretasi hasilnya sama ya. Curiganya apa? Nah, curiganya lesi UMN. Kalau dia menurun, kalau dia meningkat lesi UMN. Tapi dia biasanya berhubungan, kalau misalkan dia menurun, dia berhubungan radikulopati di daerah L3 L4 ya. Karena L3 L4 yang mempersarafi dari area refleks di lutut ya. Nah, itu ada neuropati femoralis. Jadi saraf femoralis itu yang mempersarafi utama di dada ya. Kemudian bisa terjadi HNP juga ya. HNP itu kalau kalian sering melihat orang sakit pinggang belakang gitu ya, sakit pinggang bawah gitu ya, kayak kecetit, bilangnya kan misal kecetit gimana ya. Nah, itu biasanya HNP dia namanya herniated pulposus ya. Kalau meningkat biasanya karena stroke, karena lesi UMN biasanya ya. Nah, refleks patologis sekarang. Yang tadi kan fisiologis, yang hari ini kita akan coba itu dua itu ya, bicep sama patellar refleks.